merupakan golongan obat yang berfungsi sebagai anti demam sekaligus anti nyeri. Obat golongan ini biasa digunakan untuk meredakan nyeri akibat radang sendi, cedera, sakit gigi, sakit kepala, atau nyeri haid sekaligus bisa mengatasi demam. Mekanisme kerja dari obat analgetik yaitu mengaktifasi reseptor apoid pada sistem saraf pusat untuk mengurangi rasa nyeri. Aktivasi dari obat tersebut diperantarai oleh reseptor yang dapat menghasilkan efek analgesik di sistem saraf pusat dan perifer. Terdapat 3 jenis obat yang termaksud ke dalam golongan analgetik, yaitu salisilat, paracetamol, dan non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAIDs. Beberapa jenis obat dari golongan ini hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Berikut ini adalah jenis-jenis obat yang termaksud dalam golongan analgetik beserta merek dagangnya. Yang pertama, salisilat. Seperti umumnya, obat jenis analgetik, salisilat atau asam salisilat adalah obat yang digunakan untuk meredakan demam, peradangan, dan rasa sakit. Salah satu yang termaksud di dalam obat salisilat adalah aspirin. Kemudian paracetamol. Paracetamol atau acetaminophen adalah obat jenis analgetik dan antipiretik yang dijual bebas atau bisa didapatkan tanpa resep dokter. Paracetamol tersedia dalam bentuk tablet, kaplet, sirup, drop, infus, dan suppositoria. Dan yang terakhir adalah non-steroidal anti-inflammatory drugs atau biasa disingkat dengan NSAIDs. Non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAIDs atau obat antiinflamasi non-steroid adalah obat yang bekerja dengan cara menghambat zat penyebab peradangan, yaitu prostaglandin. Ada beberapa obat yang termaksud ke dalam obat NSAIDs, yakni ibuprofen, naproxen, ketoprofen, diklofenat, piroxicam, meloxicam, ketorolac, asam mefenat, dan masih banyak lagi. Pengertian antipiretik. Antipiretik adalah keadaan di mana suhu tubuh meningkat di atas 37 derajat Celcius. Tubuh tidak berhasil lagi untuk menyingkirkan panas melalui saluran-saluran normalnya. Selanjutnya, mekanisme kerja antipiretik. Mekanisme kerja obat antipiretik adalah dengan menghambat enzim siklooksigenase yang menyebabkan asam arakidonat menjadi endoperoksida sehingga menghambat pembentukan prostaglandin. Nah, yang berikut golongan dan contoh obat antipiretik. Yang pertama, golongan analgetik perifer atau non-narkotik yang terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Contoh, paracetamol, acetosal, metampiron, dan ibuprofen. Yang kedua, analgetik narkotik. Khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat seperti pada fraktura dan kanker. Contoh, tramadol. Pengertian antiinflamasi.
Antiinflamasi dapat didefinisikan sebagai obat-obat atau golongan obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Fenomena antiinflamasi meliputi kerusakan mikrovaskular, meningkatnya permeabilitas kapiler, dan migrasi leukosit ke jaringan radang. Mekanisme kerja obat antiinflamasi. Mekanisme kerja obat antiinflamasi steroid dan non-steroid bekerja menghambat pelepasan prostaglandin ke jaringan yang mengalami cedera. Jika ada stimulus yang masuk dan merusak membran sel, maka akan ada enzim fosfolipase yang akan mengubah fosfolipid yang ada di dalam membran sel akan diubah menjadi asam-asam arakidonat. Asam arakidonat inilah yang merupakan cikal bakal dari munculnya prostaglandin. Prostaglandin inilah yang merupakan mediator inflamasi, sehingga terjadi gejala inflamasi. Golongan dan contoh obat. Golongan obat antiinflamasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, golongan non-steroid. Contoh obatnya yaitu ibuprofen, aspirin, naproxen, indomethacin, asam mefenamat, piroxicam, meloxicam, ketoprofen, etodolac, dan nabumeton. Golongan yang kedua yaitu golongan steroid. Contoh obatnya yaitu betametason, dexamethasone, fluocinolone, prednisone, clocortolone, triamcinolone, dan desoximethasone. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini diantaranya yaitu air sulin, aqua pro injection atau API, NaCMC 1%, alkohol 96%, kapas, spoid oral atau kanula, spoid injeksi, daun pepaya, daun pegagan, daun belimbing bulu, obat golongan analgetik, obat golongan antipiretik, dan obat golongan antiinflamasi. Nah, sekarang kita masuk pada metode pemberian obat pada hewan uji. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian di sini mencit dibagi menjadi 4 kelompok. Mencit kelompok pertama diberi obat paracetamol secara peroral. Mencit kelompok kedua diberi obat ibuprofen secara peroral. Mencit kelompok 3 diberi obat indomethacin secara peroral. Dan mencit kelompok 4 diberi NaCNC 1% secara peroral sebagai kontrol. Adapun teknik pemberian obat secara peroral dapat disimak dari video berikut ini, di mana mencit harus diperlakukan secara hati-hati. Teknik pengambilan mencit dari kandang dapat dilakukan dengan mengambil ekornya, kemudian mencit ditaruh pada kawat kasa dan ekornya sedikit ditarik. Cubit kulit bagian belakang kepala dan jepit ekornya. Lalu, berikan obat dengan menggunakan spoid oral dengan posisi tegak lurus. Kemudian, kita tempatkan di esofagus, lalu masukkan obatnya secara perlahan. Kemudian, mencit diletakkan di atas plat panas pada suhu 55 derajat Celcius. Lalu kita amati efek apa yang terjadi pada hewan uji mulai dari 5 menit awal, 10 menit, 15 menit, dan 20 menit terakhir. Pemberian obat antipiretik pada mencit. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu menimbang mencit yang ingin kita gunakan.
mencit dibagi menjadi 4 kelompok. Tiap mencit diukur suhu awalnya menggunakan termometer rektal. Selanjutnya, tandai ekor mencit-mencit yang sudah ditimbang dan diukur suhu tubuhnya. Tiap mencit diinduksi dengan pepton 1,5% secara intraperitoneal. Tiap mencit diukur lagi suhunya. Mencit kelompok 1 diberikan parasetamol secara peroral. Mencit kelompok 2 diberikan ibuprofen secara peroral. Mencit kelompok 3 diberikan indometasin secara peroral. Mencit kelompok 4 diberikan NaCMC 1% secara peroral sebagai kontrol. Lalu diukur suhu rektal selama 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan 20 menit. Kelompok 1 memberikan aktivitas penurunan rasa nyeri yang berbeda dibandingkan dengan parasetamol. Pada kelompok 2, suhu mencit menurun setelah diberikan obat ibuprofen. Efek yang ditimbulkan obat indometasin pada mencit kelompok ketiga berupa iritasi, ulkus lambung, rasa panas, nyeri perut, dan pendarahan saluran cerna. Pada kelompok 4, pemberian NaCMC 1% tidak mampu meningkatkan respon stimulus nyeri yang signifikan pada mencit. Oke, jadi sebelum kita berikan perlakuan obat yang peroral, yang pertama hewan ujinya ditimbang. Kemudian kita beri tanda di bagian kaki yang akan kita beri perlakuan injeksi karagenin. Ya, jadi sebelum dilakukan perlakuan pada mencit, kita lakukan dahulu pada ukuran volume kaki. Caranya, kita akan mencelupkan kaki hewan uji hingga batas yang telah ditentukan ke dalam air raksa. Nah, celupkan perlahan dan diamati. Nah, akan terlihat bahwa tidak ada air raksa yang jatuh sehingga piknonya sama dengan 0. Ya, untuk langkah pertama pada percobaan ini adalah kita akan memberikan obat pada hewan uji secara peroral sebanyak masing-masing 0,4 ml. Kemudian kelompok pertama kita berikan natrium diklofenak, kelompok kedua prednison, dan kelompok ketiga kita berikan CNCNA. Setelah perlakuan pertama, setelah 30 menit, kita memberikan induksi inflamasi subplantar atau pada telapak kaki hewan uji. Nah, kita akan berikan sebanyak kurang lebih 0,1 ml. Ya, jadi perlakuan ini diberikan pada setiap kelompok hewan uji. Kemudian kita akan amati setiap 30 menit setiap hari selama 3 jam. Berdasarkan jurnal dari Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Samratulangi yang diterbitkan pada tahun 2020 mengenai uji efek antipiretik ekstrak etanol daun belimbing wulu atau Everhoa bilimbi pada tikus putih jantan atau Ratus norvegicus, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah. Pada penelitian ini, hewan uji dibagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari kontrol negatif atau CMC 1%, kontrol positif atau parasetamol, dan D1 adalah dosis pertama atau 3,6 mg per 200 gram PB ekstrak etanol daun belimbing wulu. D2 adalah dosis 2 atau 7,2 mg
per 200 gram BB ekstrak etanol daun belimbing ulu. D3 adalah dosis 3 atau 14,4 mg per 200 gram BB ekstrak etanol daun belimbing ulu. Sedangkan untuk TO adalah suhu sebelum diinduksi vaksin. Sedangkan TI merupakan suhu setelah 2 jam yang diinduksi vaksin. Dan 30-180 derajat merupakan suhu yang diukur tiap 30 menit sampai menit ke 180. Pada tabel ini menjelaskan mengenai pengukuran rata-rata suhu pada tikus putih jantan. Penurunan suhu pada tikus oleh ekstrak etanol daun belimbing ulu ditunjukkan oleh kelompok dosis 3 pada menit yang ke-30, kemudian diikuti oleh kelompok dosis 2 dan kelompok dosis 1 pada menit ke-60. Pada kelompok dosis 1, suhu terus-menerus menurun hingga menit ke-120 dan pada menit ke-150 sampai ke-180 suhu kembali naik. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok dosis 1 efektif menurunkan suhu hanya sampai pada ke menit 120. Ini berarti dosis 1 efektif menurunkan suhu setelah 1-2 jam setelah pemberian. Berbeda dengan pemberian ekstrak etanol daun belimbing ulu pada kelompok dosis 1, kelompok dosis 2 menunjukkan adanya penurunan suhu pada menit ke-60 sampai pada menit ke-150. Ini berarti dosis 2 efektif menurunkan suhu setelah 1-1 jam 30 menit. Sedangkan pada kelompok dosis 3 terjadi penurunan yang pesat dari menit ke-30 sampai pada menit ke-120 dan suhu naik lagi sampai ke menit 180. Hal ini menunjukkan bahwa dosis 3 juga memiliki efektivitas antipiretik, tetapi penurunan suhu tersebut cenderung fluktuatif atau tidak stabil. Hal ini terjadi karena dosis yang terlalu besar menyebabkan ikatan pada reseptor yang bersangkutan telah melewati titik jenuh yang pada akhirnya efek antipiretik yang diberikan tidak terlalu baik. Uji antipiretik dilakukan pada hewan yang demam dengan diinduksi vaksin DPT sebanyak 0,2 ml yang diberikan secara injeksi intramuskular. Pengamatan dilakukan setiap 30 menit selama 3 jam. Hal ini berdasarkan pada kontrol positif yang dipakai pada penelitian, yaitu parasetamol, di mana parasetamol dapat diabsorpsi dalam plasma darah pada 30 menit setelah pemberian obat. Hal ini menyebabkan parasetamol bereaksi pada menit ke-30. Naiknya pengukuran suhu pada tikus menandakan bahwa semakin tinggi demam yang dialami pada tikus. Dan berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan rata-rata perubahan suhu yang terjadi pada pemberian perlakuan masing-masing kelompok dan perubahan suhu yang dialami oleh masing-masing kelompok di mana setiap tikus memiliki respon yang berbeda-beda. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan ekstrak etanol daun belimbing ulu atau efek hoa belimbi 3,6 mg, 7,2 mg, dan 14,4 mg mempunyai aktivitas antipiretik pada tikus putih jantan.